Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini mengingatkan setiap umat Tuhan untuk carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita adalah orang-orang yang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin saudara. Sehingga hidup kita gak gampang digoncang oleh badai. Hidup kita gak gampang digoncang oleh pergumulan. Hidup kita gak gampang digoncang oleh omongan-omongan orang kepada kita. Karena hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Itu sebabnya hari ini saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk jadi berkat dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini di akun-akun media sosial kita, sehingga ada banyak umat Tuhan juga turut dikuatkan. Sebagaimana kita diberkati melalui renungan-renungan yang ada dalam program Bible and Coffee ini, kita rindu agar umat Tuhan lainnya juga boleh mengalami hal yang sama yang kita alami, sehingga kita dikuatkan di tengah-tengah masalah, kita diberikan pengharapan di tengah-tengah ketidakadanya harapan, karena kita tahu Yesus selalu menyediakan jalan keluar. Haleluya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami tahu hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna. Hari ini kami kembali akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, karena kami percaya ada firman Tuhan yang akan kami terima melalui program ini dan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-9. 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9. Firman Tuhan bilang begini, karena mata Tuhan, apa dibilang? Menjelajah, mencari, berjalan, ya kan, kepada seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saya ulangi sekali lagi dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Itu sebabnya melalui firman Tuhan ini kita gak bisa bilang, Tuhan gak lihat ya masalah saya, Tuhan gak ngerti ya bahwa suami saya udah jauh dari Tuhan, Tuhan gak tahu ya istri saya udah memberontak, Tuhan gak lihat ya bahwa dia ini memfitnah saya, Tuhan gak ngelihat ya dia merugikan hidup saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan pernah lupa firman Tuhan ini katakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Jadi mata Tuhan itu ada di mana-mana melihat saudara dan saya. Dan apa dikatakan? Untuk melimpahkan, memberikan, menyediakan kekuatannya. Jadi mata Tuhan itu mencari orang-orang yang memerlukan kekuatan. Tapi dikhususkan kepada siapa orang-orang ini dia dapatkan? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Jadi biarpun ada masalah, biarpun ada pergumulan, biarpun ada tantangan di hadapan saudara dan saya, tapi engkau punya hati yang tetap percaya. Ini penting, ya kan? Kita punya hati yang tetap terarah kepada Tuhan, kita punya hati yang tetap tertuju kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan berikan kekuatan baginya. Amin. Jadi kalau kita mau mendapatkan kekuatan di tengah-tengah pergumulan kita, sederhana, Alkitab udah kasih jalan keluar ya saudara. Engkau mau melihat pertolongan Tuhan, engkau mau mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, tetapkan, teguhkan hatimu. Itu yang disampaikan Tuhan kepada Yosua ketika akan menggantikan kepemimpinan Musa. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan bilang apa kepada Yosua dalam Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Yosua pasal pertama ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan mengingatkan Yosua untuk apa? Menguatkan hati. Ini yang harus dimiliki orang percaya di akhir zaman, saudaraku. Apa sih? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena ketika kita meneguhkan dan menguatkan hati kita, maka Tuhan yang mencari orang-orang yang meneguhkan hatinya, berharap kepada Tuhan, Dia akan berikan, dan bukan hanya berikan, Dia akan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Wow, ini adalah jawaban. Ini adalah rahasia yang harus kita miliki. Karena di sisi lain juga Alkitab jelas katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang berharap kepada Tuhan akan menemukan kekuatan yang baru. Orang yang berseru dan bersungguh hati kepada Tuhan akan melihat pertolongan yang datang daripada Tuhan. Nah, sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita, ketika kita mengalami masalah, ketika kita ngalamin pergumulan, ketika kita difitnah, ketika kita disakiti hati kita, kita tetap terus berharap enggak sama Tuhan? Kita tetap terus bertekun enggak mencari Tuhan? Kita tetap terus bersungguh-sungguh hati enggak ikut Tuhan? Atau kita sudah mulai mendua hati? Aduh, capek saya ikut Tuhan, pendeta. Saya disakiti terus, sudahlah, kalau kayak gini juga kan habis, sabar saya kan habis. Wah, habis, batas sabar saya udah habis, pendeta. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang bersungguh hati akan tahu pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Amin. Karena itu saya pelajari, orang yang bersungguh hati yang pertama, dia akan dapat bertahan menghadapi apapun. Jelas, karena Alkitab katakan Tuhan kasih kekuatan, Tuhan melimpahkan kekuatan. Saudara coba lihat, ada istri-istri yang mengalami penderitaan, menghadapi suaminya yang keras kepala, yang berzina terus, berselingkuh terus, yang minum mabuk terus, yang belum bertobat. Tapi dia tetap kuat. Kenapa? Istri-istri ini adalah istri-istri yang hidup mengandalkan Tuhan. Kalau engkau seorang istri mengalami hal ini, cukup memandang Tuhan. Engkau lihat Tuhan, engkau datangnya pertolonganmu datangnya daripada Tuhan. Andalkan Tuhan dan engkau akan melihat, sungguh engkau dapatkan kekuatan yang tidak pernah engkau alami sebelumnya. Disitulah engkau melihat mata Tuhan berjelajah ke dunia, ke bumi mencarimu. Orang-orang yang berharap dan bersungguh hati untuk melimpahkan kekuatan kepadamu. Demikian pula engkau suami-suami yang kau sudah mulai lelah menghadapi istrimu, engkau sudah mulai capek menghadapi pekerjaanmu, engkau mulai jenuh menghadapi pergumulan dan masalahmu, tetap teguhkan hatimu untuk ikut Tuhan. Karena anggap aja itu salib yang harus kita pikul, saudaraku. Iya kan? Setiap orang punya salib yang harus dipikulnya. Itu sebabnya apapun salib yang harus kita pikul, kita jalani sambil memikul salib, kita mau bersuka cita. Karena kita tahu kekuatan kita daripada Tuhan akan dilimpahkannya kepada kita. Haleluya. Jadi yang pertama, orang yang bersungguh hati akan dapat menghadapi apapun. Dia akan dapat bertahan, ia akan dapat kuat menjalani setiap pergumulan. Yang kedua, orang yang bersungguh hati akan mudah mengampuni orang yang menyakitinya, saudara. Akan mudah mengampuni orang yang mengecewakannya. Kenapa? Karena dia tahu manusia ini bukan musuhnya. Karena dia tahu bahwa perjuangannya bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu jahat di udara. Itu sebabnya dia bisa dengan mudahnya mengampuni orang-orang yang menyakitinya, orang-orang yang mengecewakannya. Kenapa? Karena dia punya hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Amin. Kalau dia punya hati yang selalu tertuju kepada Tuhan, dia gak akan gampang menyalahkan orang lain, saudara. Dia tahu segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Kenapa? Karena hatinya terarah dan tertuju kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang bersungguh hati, dia akan melihat pembelaan yang datangnya dari Tuhan. Pembelaan kita bukan dari manusia, betul? Tuhan bisa pakai manusia, tapi jangan pernah andalkan manusia. Biar kita mengandalkan Tuhan, karena kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita akan melihat pembelaan Tuhan. Kita akan melihat keadilan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita tatkala kita bersungguh-sungguh hati kepadanya. Amin, saudara. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur
Hari ini kami disingkapkan, dibukakan untuk kami mengerti. Hanya orang-orang yang bersungguh hati yang akan tetap terus bertahan menghadapi apapun. Hanya orang-orang yang bersungguh hati yang gampang mudah mengampuni orang-orang yang menyakiti dan mengecewakannya. Hanya orang-orang yang bersungguh hati yang akan melihat pembelaan, pertolongan yang datang daripada Tuhan tepat pada waktunya. Itu sebabnya hari ini ya Allah, mampukan setiap kami untuk tetap terus ikut Tuhan, untuk tetap terus mengandalkan Tuhan, untuk tetap terus bersungguh-sungguh hati dalam kami menghadapi setiap pada hidup kami. Kami menghadapi setiap masalah. Kami tahu pergumulan kami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami, sebab Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami tetap terus kuat menghadapi setiap tantangan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Allah. Biar tangan Tuhan meneguhkan iman mereka, tangan Tuhan memimpin mereka masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Hamba juga berdoa buat yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah dan mesembuhkan mereka. Bahkan mereka yang berbeban berat diberikan kelegaan, diberikan kekuatan karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan bagi mereka yang bersungguh hati pada Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Miliki kesungguhan hati untuk tetap terus mengikut Tuhan. Apapun harga yang harus kita bayar. Kalau kita bersungguh hati, kita akan lihat pertolongan yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.